Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai analisis kondisi sanitasi perumahan Cindilaras, Desa Karangtengah, Kecamatan Tuntang. Dengan anggota kelompok yaitu saya, Muhammad Anwar Fadli dengan NIM 45124190208. Yang pertama, kondisi geografis. Perumahan Cindilaras terletak pada RW 8 Karangrejo, Karangtengah, Kecamatan Tuntang, Semarang, Provinsi Jawa Tengah. Secara geografis ya, perumahan ini merupakan daerah di kaki Gunung Merbabu. Perumahan ini terletak pada perbatasan Kota Salatiga dan Kabupaten Semarang. Bisa dilihat di dalam foto tersebut di Jalan Bank BRI Unit Pabelan sama Tommy Ramacanan itu merupakan jalan perbatasan antara Kecamatan Pabelan di bagian sebelah kanan dan perumahan Cendelas itu merupakan Kecamatan Tuntang di bagian sebelah kiri. Untuk sumber mata air. Mata air yang terdapat di perumahan Cindilaras ini merupakan mata air dari PDAM. Dan PDAM tersebut mengambil dari sumber mata air di kawasan konservasi mata air Desa Tegalwaton Senjoyo. Tegalwaton Senjoyo itu terletak di bagian luar kota Salatiga, khususnya di perbatasan bagian arah ke Solo. Selanjutnya, pola persebaran penduduk. Pola persebaran penduduk di perumahan Cindilaras adalah saling berhimpitan satu sama lain. Maksud dari kalimat tersebut bisa dilihat dari gambar bahwa di gambar tersebut tidak ada sela-sela antar rumah satu dengan rumah lain. Hanya sebuah jalan saja yang ada di perumahan tersebut. Tidak ada lahan seperti taman di depan atau di taman di bagian belakang. Benar-benar sangat berhimpitan satu sama lain. Seperti itu. Dan kita bisa lihat di kondisi sanitasi perumahan Cindilaras. Bisa dilihat yang pertama, menggunakan air bersih dari PDAM. Bisa saya jelaskan tadi pada slide sebelumnya bahwa PDAM tersebut mengambil air yang ada di konservasi Tegalwaton Senjoyo. Namun, karena di perumahan Cindilaras itu sering menggunakan air PDAM sebagai bahan untuk membuat air minum. Nah, namun terkadang di PDAM sering mengirimkan atau memberi kaporit untuk membersihkan air tersebut. Namun terkadang bagi warga perumahan Cindilaras ini merupakan hal yang gimana ya, dapat membuat mereka tuh tidak suka untuk meminum di air PDAM karena apabila kita minum dari air kaporit tersebut biasanya akan merasakan hal yang berbeda seperti agak asam dan masam, dan itu juga sangat membahayakan apabila kita ganti air tersebut ketika kita sedang menguras ikan. Seperti pengalaman saya sendiri, saya dulu pernah memiliki sebuah ikan dan saya mencoba untuk uh, seperti mengganti air tersebut, seperti membersihkan. Nah, tak disangka ternyata air tersebut merupakan air yang baru saja diberikan kaporit oleh PDAM. Dan tak lama, sekitar 2 jam atau 3 jam, air tersebut dapat meracuni ikan-ikan saya dan sekarang sudah pada mati. Lanjut ke poin yang ketiga, menggunakan air hujan. Maksud dari menggunakan air hujan ini, banyak warga yang menampung air hujan menggunakan ember digunakan sebagai air minum. Apabila di dalam kita mengonsumsi PDAM terhadap kaporit, kita bisa menggunakan air hujan tersebut. Bisa dikatakan air hujan itu bisa dikatakan sebagai air cadangan apabila PDAM tidak dapat memberikan air yang baik seperti masih mengandung kaporit. Nah, karena mengapa bisa dikatakan cadangan? Karena hujan di daerah sini ya memang bisa 2 hari sekali sampai 3 hari sekali. Namun terkadang tidak banyak warga yang selalu menampung
atau mengeluarkan ember-ember mereka untuk menampung air-air hujan. Seperti itu. Yang ketiga, pengambilan sampah 2 hari sekali. Pengambilan sampah ini dilakukan secara rutin atau teratur oleh masyarakat Perumahan Cindaras dan menggunakan satu gerobak yang disediakan dari Perumahan Cindaras dan diambil oleh satu pekerja. Biasanya eh, tidak bisa sampai 2 hari sekali atau 3 hari sekali, tergantung dari jadwal yang telah diberikan oleh eh, lembaga-lembaga yang sudah mengatur tukang pengambilan sampah. Selanjutnya yang kelima yaitu terdapat selokan di depan setiap perumahan. Ini merupakan salah satu eh, aliran yang harus ada di sebuah sanitasi perumahan. Karena apabila kita hanya mengeluarkan sisa-sisa limbah dari domestik kita, itu tidak akan berdampak baik bagi kita apabila tidak ada selokan seperti itu. Lalu yang keenam ada kerja bakti setiap minggu. Kerja bakti setiap minggu merupakan salah satu kebijakan yang ada di Perumahan Cidilaras. Karena ini merupakan hal yang harus kita lakukan untuk menjaga dan membuat nyaman diri kita untuk dapat tinggal di Perumahan Cidilaras. Biasanya yang dilakukan dalam kerja bakti ini seperti membersihkan solokan atau melihat apabila ada, kan di daerah kita itu ada pohon-pohon seperti itu. Dan apabila ada pohon yang menyangga kabel-kabel yang ada di atas seperti tiang-tiang telepon, biasanya warga itu pada memotongnya agar tidak saling bersentuhan. Takutnya nanti akan menimbulkan hal yang tidak diinginkan dari kita semua. Selanjutnya adalah kondisi sanitasi perumahan Cidilaras. Bisa dilihat di bagian kiri merupakan kali atau sungai yang ada di perumahan Cidilaras. Sungai tersebut terdapat di paling pojok bagian barat di perumahan Cidilaras. Berarti apabila bagian kanan ini merupakan selokan, bisa dilihat bahwa warnanya sudah hitam dan seperti tidak ada eh, hal yang dilakukan oleh masyarakat seperti menggunakan teknik-teknik untuk menghilangkan limbah-limbah agar keluar menjadi air yang bersih. Tidak, masyarakat biasanya juga acuh tak acuh seperti membuang sampah ya pada selokan atau pada sungai. Lalu bisa dilihat bahwa kondisi sungai sudah memiliki warna yang cukup coklat. Padahal di slide pertama tadi yang saya jelaskan di sumber mata air Senjoyo itu merupakan sungai atau sumber mata air yang sudah bersih. Maksudku masih belum ada kontaminasi-kontaminasi seperti limbah domestik atau limbah industri. Namun jarak antara Senjoyo atau sumber mata air kita ke perumahan Cindelas itu cukup sangat jauh, sekitar 10 km. Hal ini bisa dikatakan bahwa dari sumber mata air sampai ke perumahan Cindilaras ada terdapat pembuangan-pembuangan limbah yang langsung dibuang ke dalam sungai. Hal ini menyebabkan sungai yang ada di perumahan Cindilaras berwarna coklat. Nah, selanjutnya kondisi sanitasi perumahan Cindilaras yang bagian kiri merupakan eh, tampungan sementara akan sampah. Biasanya apabila tukang atau bapak-bapak yang datang untuk mengambil sampah mengirim sampah tersebut di tempat ini. Nah, namun terkadang banyak warga yang hanya memasukkan sampah tanpa memilah-milah sampah tersebut, seperti menyampulkan sampah organik dengan sampah seperti kaca yang benar-benar dapat membahayakan orang lain juga. Dan bisa dilihat bahwa di samping eh, tempat sampah tersebut terdapat sampah-sampah yang berserakan, padahal di sebelah persis adalah tempat sampahnya. Masih banyak warga yang membuang sampah di bagian pinggir dan tidak memasukkan ke dalam. Mungkin di dalam sampah tersebut sudah penuh atau bagaimana, saya juga terkadang tidak terlalu memperhatikan. Dan di bagian kanan merupakan
kerja bakti yang ada di perumahan Cindilaras. Ini saya baru saja memotonya pada hari Minggu ini karena kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Nah, di bagian kanan ini terlihat ada sekumpulan bapak-bapak yang sedang memperbaiki gapura mereka. Gapura yang akan digunakan sebagai penanda bahwa gang tersebut merupakan RT berapa. Nah, biasanya setelah membangun gapura atau melakukan kerja bakti, para warga juga rutin untuk membersihkan solokan dan membersihkan sampah-sampah yang berserakan di gang mereka. Nah, lalu ini saya juga menggambarkan salah satu denah. Sebenarnya tipe dari rumah perumahan Cindilaras ini tipe 24 yang memiliki lebar dan panjang itu sekitar 63 meter persegi. Dari bagian kanan kita masuk ke dalam TR. TR merupakan teras yang ada di rumah-rumah di perumahan Cindilaras. Lalu ada bagian kanan itu yang namanya RT. RT itu ruang tamu. Lalu yang RK itu adalah kamar. RKL merupakan ruang keluarga atau bagian belakang. Ada KM namanya kamar mandi. DP adalah dapur. Nah, bisa dilihat bahwa di dalam gambar tersebut ada dua warna ya, yang warna biru dan warna merah untuk garis ya. Untuk garis biru merupakan tembok yang tidak dialiri pipa atau air, dan merah merupakan eh, tempat tembok yang biasanya di ada sebuah aliran-aliran seperti peralon perpipaan dari PDAM. Bisa dilihat di pojok kanan bawah merupakan tempat meteran yang ada di perumahan Cindilaras seperti PDAM, dan ST itu merupakan sapi tank. Nah, untuk di tempat ini kebanyakan mereka menggunakan sapi tank secara individu, tidak mengumpulkan limbah-limbah domestik menjadi satu atau terpusat, tidak. Karena di setiap rumah yang ada di perumahan Cilara sudah memiliki sapi tank masing-masing. Dan apabila kamar mandi mereka atau MCK mereka sudah penuh, biasanya mereka memanggil sebuah penyedot WC untuk datang untuk mengambil limbah-limbah domestik yang ada di atau bisa dikatakan sebagai black water yang ada di sapi tank. Seperti itu. Terima kasih. Ini merupakan analisis yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.